yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan min Islam tahiyatan li ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja ya sama Mbak Du aja. Akang MC. Tadi lagi panjang-panjang tapi udah beraku gak berputing ya. 5 menit, oke, 5 menit. Karena 5 menit kita akan persingkat dan percepat saja. Jadi di sini tadinya kita sambung ke Karawang karena dulu Indonesia sangat makmur dan jaya. Kita punya beras di mana-mana dan kolot baheula tidak pernah kelaparan dan lumbung padinya saya mengalami ketika itu saya punya nenek satu kampung semuanya padi yang siap digiling. Tapi sekarang saya belum pernah melakukan lagi karena sudah tidak ada nih nenek saya. Oke. Kita jelaskan saja kenapa di sini ada beberapa gambar ya, ada cangkul, ada arit, ada boboko ya, ada sung dan kerbau. Tapi karena 5 menit kita akan persingkat ya. Kenapa yang di sini di gambar kelas adalah kerbau sama pembajak. Ya. Yang jadi sejarah adalah orang-orang dulu sebelum kita membajak sawah dengan kerbau dan bajakan itu kalau bawahnya ada tadi di beberapa orang daerah bilangnya waluku, ada juga bilang sungkal. Dan ada waru yang kayak itu. Nah, yang jadi problematika adalah sekarang manusianya dulu kita sadar waktu SD saya sering naik di sini kayak ini nih ya, naik di situ untuk membajak sawah bersama kakek saya dan panen hanya setahun 2 kali. Cuma hasilkan selalu dan mungkin sampai 80% memuaskan, jarang gagal. Tapi problematika sekarang adalah banyaknya hama karena saya katakan zaman sekarang malah menyusahkan diri sendiri. Banyaknya hama di sawah, hilangnya belut, hilangnya papatong, hilangnya ikan mujair, ikan sepat, ikan gabus di galangan. Itu terjadi karena bergantinya dari pembajakan ini menggunakan traktor. Zaman dulu ada Pranata Mangsa. Pranata Mangsa adalah satu sistem yang sudah dibuat oleh para leluhur kita, di mana sistem itu menunjukkan penanggalan kapan kita harus menanam dan sampai kapan kita harus memanen. Itu bagusnya dan itu ajib sekali formula yang sudah diciptakan oleh orang-orang terdahulu. Dan kenapa belut itu hilang? Karena kerbau dengan sungkalnya ketika membajak yang terjadi adalah pengemburan tanah dan ke bawah, otomatis belut tidak akan terbunuh, hanya bergeser. Hari ini yang terjadi adalah ketika menggunakan traktor, bukan menyalahkan traktor ya, menggunakan traktor, yang terjadi adalah ketika perputaran itu jarak tanah dengan traktor biasanya sekitar segini, akhirnya belut kan nggak dalam-dalam, tergiling langsung oleh traktor dan akhirnya meninggoy, ya, meninggal dunia. Makanya sekarang di Sukabumi sendiri sudah hampir jarang anak kecil ngurak karena belutnya nggak ada. Punahnya belum sih, ya. Pertama itu karena belutnya hampir saja punah karena tergerus oleh traktor. Yang kedua penggunaan pupuk di atas tanah tersebut. Secara alami hewan-hewanan tidak suka dengan kimia. Yang terjadi di pupuk dengan bahan kimia yang banyak akhirnya menimbulkan gempuran tanah yang kurang maksimal dan binatang-binatang yang ada pun semakin hari semakin punah. Jadi kita hargai apa yang sudah ternyata leluhur kita. Kalau saya setelah observasi ini bisa capek kan anaknya tuh. Saya kadabinya sabar menit deh. Oke, 2 menit. Setelah observasi saya lakukan bersama para sejarawan tukang abajak sawah ya. Yang terjadi adalah mereka mengatakan Bris maneh mah di babodo ku jelema bodoh. Nah itu baheula kolot baheula panen 2 kali tidak pernah gagal panen karena menurutkan sensitivitas dengan alam menggunakan Pranata Mangsa. Zaman sekarang sawahnya kena hama itu karena disebabkan oleh diri kita sendiri karena penggunaan bahan kimia dan satu lagi sifat manusia rakusnya minta ampun. Udah dikasih 2 kali dengan panen hasil paling baik, pengen 3 kali setahun. Akhirnya terjadi hama dan sesungguhnya bukan salah sawahnya, ya, tapi salah manusianya yang terlalu memaksakan diri untuk 3 kali. Ya,
Itu tapi itu menurut observasi saya bersama narasumber. Cuma karena disebabkan sebab yang lain kenapa kadang-kadang di 3 kali panen ada 1 kali panen yang gagal, karena juga pemanasan global yang menimbulkan sistem peranata mangsa untuk zaman sekarang sedikit tidak relevan karena alam cuaca sudah terpengaruhi oleh pemanasan global yang akhirnya para pemilik ilmu itu sulit untuk menentukan tanggal kapan dia harus menanam dan kapan dia harus manen padi tersebut. Mungkin terima kasih itu saya dari kami di forum Taman Baca Kota Sukabumi, dan perkenalkan saya belum kenalan ya. Saya Iris Iskandar, kebetulan saya dari Rumah Baca Ibnu Komar Kota Sukabumi. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.